Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 217. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 217 berjudul Resolve. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah menyelesaikan. Anime Boruto episode 217 rilis hari Minggu tanggal 26 September 2021. Studio yang menggarap anime Boruto episode 217 adalah Studio Pierrot. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 217 awalnya diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoiler atau bocoran ceritanya adalah Naruto dan Sasuke telah bertarung sengit dengan sia-sia. Mereka telah dipojokkan oleh Ishiki. Untuk memecahkan kebuntuan dalam situasi mereka, Boruto bahkan mencoba untuk tawar-menawar dengan tekad dan kesiapannya sendiri untuk mati. Namun pada akhirnya taktik itu juga gagal. Dia berpikir bahwa mereka tidak memiliki cara lain untuk menentang Ishiki. Namun pada saat itu Naruto memancarkan cakra yang luar biasa dan intens sambil berdiri kembali. Kyuubi atau Kurama mengatakan, ini adalah pilihan terakhir dan kartu truf terakhir. Sebagai ganti rugi besar-besaran, Naruto akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Maka Naruto memulai serangan balasannya terhadap Ishiki. Saat Naruto benar-benar menguasai Ishiki, dia mampu membalikkan keadaan mereka secara dramatis. Tapi kemudian tanda tanya. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 217 yang diterbitkan oleh majalah Animedia. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 217 mengadaptasi komik atau manga Boruto chapter 51 akhir, chapter 52, dan chapter 53. Sekarang kita bahas cerita anime Boruto episode 217 berdasarkan manga Boruto chapter 51 akhir, chapter 52, dan chapter 53. Sebelumnya, setelah Ishiki diancam Boruto bahwa Boruto akan membunuh dirinya sendiri, Ishiki lalu menghajar Sasuke dan melumpuhkannya. Kemudian cerita berlanjut. Setelah Ishiki melumpuhkan Sasuke, Boruto langsung menyerang Ishiki menggunakan Rasengan. Namun Ishiki dengan mudah menyiutkan Rasengan Boruto dan menggenggam lengan Boruto. Ishiki mengatakan kepada Boruto, "Aku tidak berniat membunuhmu, artinya kau benar, Uzumaki Boruto, tapi aku tidak ragu untuk menyakitimu." Ishiki pun mematahkan lengan kiri Boruto dan mendengkul dada Boruto hingga Boruto tergeletak tidak berdaya. Ishiki lalu menginjak punggung Boruto dan meremukkan tulang-tulangnya. Boruto merasa sangat kesakitan. Ishiki mengatakan kepada Boruto, "Aku minta maaf kalau kau salah paham. Bukankah tadi kau bilang sudah siap untuk mati? Bagus kalau begitu. Aku akan memasukkanmu ke dalam rencana. Kau akan dimakan oleh Jubi." Di tempat persembunyian Kawaki, Shikamaru menanyakan, "Boruto akan menjadi makanan Jubi?" Sumire mengatakan kepada Amado, "Kau bilang jika proses karma terus berlanjut, Boruto akhirnya akan menjadi seorang Otsutsuki." Amado mengatakan, "Benar." Dan dari kelihatannya yang cukup kuat pada saat itu, tampaknya ada variasi pada buah cakra, seperti apel dan jeruk, di mana pohon yang sehat akan menghasilkan buah yang bagus. Begitu juga pohon dewa yang kuat akan menghasilkan buah cakra yang baik. Kara awalnya berencana mengorbankan Jigen karena tidak ada pilihan lain, tetapi munculnya Boruto menyebabkan perubahan rencana. Otsutsuki muda yang sehat akan lebih baik daripada orang tua yang kematiannya sudah dekat. Tentu saja. Shikamaru mengatakan, "Sekarang aku paham kenapa dia tidak membunuh Boruto. Tapi fakta itu masih tidak menjamin untuk mengalahkan Ishiki. Jadi apa yang direncanakan Boruto?" Amado mengatakan, "Entah apapun itu akan berjalan sebagaimana mestinya." Sambil menggenggam keras jaket Amado dengan perasaan marah, Kawaki mengatakan kepada Amado, "Hei Amado, selalu saja dengan ekspresi dingin begitu. Katakan berapa banyak dari ini terjadi seperti yang telah kau rencanakan. Jika Hokage ke-7 dan yang lain sudah tamat, kau akan dalam masalah juga, kau tahu. Jadi kenapa kau masih bisa tetap tenang? Katakan sesuatu, dasar payah." Amado menanyakan kepada Kawaki, "Kawaki, kenapa kau jadi sangat pemarah?" Shikamaru mengatakan kepada Kawaki, "Hei Kawaki, aku tidak tahu kau kenapa, tapi tetaplah tenang. Tidak ada gunanya memarahi dia." Kawaki menanyakan kepada Amado, "Apa ini benar-benar cara terbaik kita? Apa memang tidak ada jalan lain?" Amado mengatakan kepada Kawaki, "Aku hanya membuat apa yang tampaknya menjadi pilihan terbaik yang tersedia bagiku pada saat itu. Sama seperti yang lain. Yang penting adalah kau harus selalu siap untuk menerima apapun hasil dari pilihan itu. Karma yang sangat kau benci sudah hilang, yang juga memungkinkan untuk mengalahkan Ishiki. Tentu peluang Hokage dan temannya itu sangat kecil, tapi itu tidak merubah fakta
kalau inilah satu-satunya kesempatan kita. Kata Sasuke mengatakan, setuju. Aku paham rasa kesalmu karena tidak bisa melakukan apapun. Tapi, mungkin ini pilihan terbaik bagimu untuk tetap tinggal di sini dan menunggu, Kawaki. Kawaki pun kembali duduk dan terdiam. Amado menanyakan kepada Kawaki, apakah ketidakberdayaan yang membuatmu marah atau kesedihan karena kehilangan karma? Kawaki mengatakan, apa? Amado mengatakan, sudahlah, lupakan. Sementara itu di dimensi Boruto, Naruto sedang berlari. Naruto mengatakan, sial, apa yang terjadi? Aku tidak bisa merasakan cakra. Dan bukan cuma Ishiki, aku bahkan tidak tahu di mana lokasi Boruto dan Sasuke. Aku rasa ini karena kubus itu. Sepertinya mereka memblokade kemampuan sensor. Naruto lalu memanggil Kurama. Kurama dalam tubuh Naruto mengatakan, si payah itu, dia melakukan taktik memecah belah. Apa rencanamu, Naruto, untuk melawan kekuatan dari dunia lain? Naruto mengatakan kepada Kurama, jujur aku kehilangan ide, tapi aku adalah Hokage. Melindungi desa dan semua orang lebih penting dari nyawaku. Jadi meski dia membunuhku dan cuma tersisa mayatku, aku akan terus melekat padanya dan tidak akan melepaskannya. Tidak sampai sisa hidupnya habis. Kurama mengatakan, jadi tidak ada ya? Naruto, apa kau benar-benar siap untuk mati? Naruto mengatakan, maaf Kurama, aku tidak melihat pilihan lain saat ini. Kurama mengatakan, mungkin ada sebuah jalan. Ini adalah lakukan atau mati. Hal terakhir yang bisa dilakukan hanya layak dicoba karena lagi pula kau sudah mengira akan terbunuh. Naruto mengatakan, sungguh? Hei, apa jika memang ada? Kenapa tidak bilang sejak tadi? Kurama mengatakan, karena kau akan mati. Lakukan ini dan selesai sudah. Tapi karena pada akhirnya kau akan dibunuh, ya ini bukan pilihan yang mudah. Kau yang putuskan. Di sisi lain, Ishiki yang masih menginjak Boruto mengatakan kepada Boruto, kau akan diserap oleh Jubi dan mati demi menumbuhkan pohon dewa. Tapi jangan putus asa. Pohon dewa juga akan menghabiskan semua kehidupan di planet ini. Jadi ini hanya masalah waktu kapan kau mati. Setelah Ishiki mengatakan itu, tiba-tiba Naruto datang dan menendang Ishiki hingga terpental jauh. Naruto lalu mendekati Boruto dan mengatakan kepada Boruto, Boruto, kau baik-baik saja? Bertahanlah. Sambil merasa kesakitan, Boruto mengatakan kepada Naruto, ayah, kau harus pergi. Kau akan terbunuh. Naruto mengatakan, ayolah, aku ini Hokage. Jangan cemaskan aku. Ishiki mengatakan kepada Naruto, kau harus dengarkan putramu. Namun jika kau membocorkan lokasi Kawaki, aku akan rela membiarkan kalian pergi sekarang. Kemudian Naruto meninggalkan Boruto dan berdiri jauh di hadapan Ishiki. Naruto mengatakan kepada Kurama, Kurama, aku siap. Kurama menanyakan kepada Naruto, apa kau yakin? Naruto menjawab, ya, aku sudah menyiapkan ini sejak dulu. Sejak dilantik menjadi Hokage. Tidak, bahkan sejak aku memutuskan ingin menjadi Hokage. Kurama lalu mengaktifkan jutsunya dan tubuh Naruto mengeluarkan kepulan asap cakra yang cukup banyak. Boruto, Sasuke, dan Ishiki heran melihatnya. Ishiki dalam hati mengatakan, apa yang terjadi? Ada apa dengan cakranya? Naruto berubah ke mode Baryon. Mode ini belum pernah Naruto gunakan sebelumnya. Dengan mode Baryon ini, Naruto sudah sangat siap untuk mengalahkan Ishiki. Sambil melihat Naruto, Ishiki dalam hati mengatakan, bagaimana bisa dia masih memiliki kartu andalan? Kenapa tidak dia gunakan dari tadi? Dari kejauhan, Sasuke dalam hati mengatakan, cakra yang dahsyat. Dia tidak pernah bilang kalau memiliki kekuatan ini. Apa ini? Naruto lalu mengingat pembicaranya dengan Kurama sebelumnya. Waktu itu Kurama mengatakan kepada Naruto, layaknya fusi nuklir, prinsipnya mirip dengan bagaimana matahari menghasilkan energi. Naruto menanyakan kepada Kurama, fusi nuklir, apa itu? Kurama mengatakan, lupakan, teori itu tidaklah penting. Cakraku dan cakramu berfungsi sebagai kernel untuk menghasilkan jenis energi baru yang sama sekali berbeda. Itu saja. Naruto mengatakan, terdengar sederhana, tapi apanya yang berbeda dari mode Kurama dan mode Rikudo? Kurama mengatakan, oh ini berbeda. Baiklah, mulai dari akarnya. Mode lainnya melibatkan pengambilan cakra yang kau peroleh dari tempat lain dan hanya menggunakannya. Tapi ini adalah binatang buas yang sangat berbeda. Sebagai bahan mentah, untuk menciptakan energi ini, cakraku dan milikmu dikonsumsi sampai salah satu atau kedua hidup kita lenyap. Dengar, jangan lakukan pergerakan sia-sia. Bebaskan dari pikiran tidak berguna. Itu adalah trik untuk terus mempertahankan mode Baryon selama mungkin. Setelah mengingat pembicaraannya dengan Kurama, Naruto berjalan maju mendekati Ishiki.
Ishiki mengatakan kepada Naruto, "Aku tidak peduli, awasi sekitarmu." Ishiki lalu melaju menyerang Naruto. Naruto sendiri dengan mudah menyodok punggung Ishiki hingga Ishiki terjatuh. Kemudian Ishiki kembali melancarkan serangan kepada Naruto. Namun Naruto menghindari serangan Ishiki berkali-kali hingga membuat Ishiki kesal. Naruto lalu memukul pipi Ishiki dengan sangat cepat. Sambil melihat pertarungan Naruto dan Ishiki, dalam hati Sasuke mengatakan, "Tidak bisa dipercaya, mereka seimbang. Tidak, Naruto yang lebih unggul." Setelah menerima pukulan Naruto, Ishiki lalu menggunakan kekuatan matanya dan memunculkan kubus-kubus besar di atas Naruto. Kubus-kubus itu meluncur jatuh, namun Naruto menahannya menggunakan ekor cakranya. Boruto yang cukup dekat dengan tempat kejadian diselamatkan oleh Sasuke. Sasuke membawa Boruto jauh dari pertarungan Naruto melawan Ishiki. Setelah berhasil menahan salah satu kubus Ishiki, Naruto lalu melemparkan kubus itu kepada Ishiki. Ishiki sendiri berhasil menghindar dengan melompat ke atas udara. Namun dengan cepat Naruto berada di belakang Ishiki dan menendang Ishiki hingga Ishiki jatuh menghantam tanah. Ishiki belum menyerah, dia masih melaju menyerang Naruto. Naruto sendiri berhasil menangkis dan menghindari serangan Ishiki. Naruto lalu memukul perut Ishiki dan menendang Ishiki dengan keras hingga Ishiki terpental jauh. Ishiki kemudian melemparkan batangan-batangan hitam kepada Naruto. Namun Naruto dengan mudah menangkap batangan-batangan hitam itu. Sasuke yang melihatnya dalam hati mengatakan, dia bisa menghentikan batang-batang yang super cepat itu. Tidak bisa dipercaya. Aku bahkan hampir tidak bisa mengikutinya dengan Sharingan. Sambil melihat Naruto, Ishiki dalam hati mengatakan, tidak mungkin, mustahil. Bagaimana bisa kekuatannya meningkat drastis secepat ini? Sementara itu di tempat persembunyian Kawaki, Amado mengatakan kepada Kawaki, tangan palsu itu bekerja di cakra, kan? Biasanya cukup sulit untuk menemukan yang cocok. Kau beruntung. Kata Sasuke mengatakan yang awalnya dibuat untuk digunakan Hokage ke-7. Jadi itu hanya merespon cakranya. Hokage ke-7 telah membagi cakranya dengan Kawaki agar tangan itu berfungsi sepanjang waktu. Dia pada dasarnya terus-menerus menguleni cakra. Amado mengatakan, tidak disangka, apa tidak ada akhir dari kemurahan hatinya. Sumire menanyakan kepada Amado, apa kau bisa mengembalikan tangan kanan Kawaki, Tuan Amado? Amado menjawab, tentu saja, itu akan jadi tugas pertamaku setelah ini semua selesai. Dia akan menjalani pemeriksaan. Kemudian secara mengejutkan, Kawaki merasakan sesuatu pada tangan palsunya. Shikamaru menanyakan kepada Kawaki, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Kawaki mengatakan, ini cakra Hokage ke-7 melemah. Naruto yang sedang berada di dimensi Boruto merasa kelelahan dan tertunduk. Cakra Naruto melemah. Sasuke yang melihatnya dalam hati mengatakan, apa yang terjadi? Cakranya menurun dengan cepat. Sementara itu Boruto yang sedang tergeletak dalam hati mengatakan, seluruh tubuhku sakit. Sial, aku tidak bisa tetap terjaga. Boruto mulai kehilangan kesadarannya dan pingsan. Sambil merasa kelelahan, dalam hati Naruto mengatakan, harga dari energinya lebih tinggi dari yang kuduga. Kurasa waktuku tidak banyak lagi. Ishiki mengatakan kepada Naruto, begitu ya, peningkatan drastis dalam kemampuan dan kekuatanmu adalah perjudian pengorbanan yang memperpendek umur. Maaf saja, sepertinya taruhanmu kalah, Uzumaki Naruto. Setelah mengatakan itu, Ishiki tiba-tiba muntah darah. Ishiki tertunduk dan dalam hati mengatakan, apa yang terjadi? Aku muntah darah? Mustahil, aku belum menerima luka yang fatal. Ishiki lalu mengatakan kepada Naruto, Hokage, apa yang kau perbuat? Sambil tersenyum, Naruto mengatakan kepada Ishiki, permainan baru akan dimulai untuk melihat siapa yang nanti akan mati duluan. Ishiki kemudian menggunakan kekuatan matanya untuk melihat bayangan hitam yang ada di bawahnya. Ishiki terkejut karena bayangan hitam itu menyusut. Sepertinya bayangan itu adalah tolak ukur dari nyawa atau batas hidup Ishiki. Naruto lalu mengingat pembicaraannya dengan Kurama kembali. Waktu itu Kurama mengatakan kepada Naruto, kekuatan ini amat besar. Itu pasti melebihi miliknya. Tapi kita masih tidak akan menang melawannya karena dampaknya terlalu besar. Kita akan mati sebelum dia. Naruto menanyakan kepada Kurama, apa? Kau bercanda, bukan? Kurama mengatakan, tenang. Biasanya itu terjadi, tetapi keadaan kita di sini berbeda. Itulah sebabnya aku memilih cara ini. Naruto menanyakan, apa yang kau maksud? Kurama mengatakan, kau lihat efek samping yang memperpendek hidup adalah kuncinya. Karena semua cakra terhubung, kekuatan yang sama ini yang muncul dari potongan-potongan kehidupan kita juga memotong kehidupannya jika bersentuhan dengan dia.
Dengar, jangan berpikir untuk mengalahkannya. Hanya fokus pada lancarkan serangan. Seperti petinju mengincar menang dengan keputusan. Potong terus sisa hidupnya sebelum milik kita habis. Flashback pun berakhir dan Naruto melaju menyerang Ishiki. Ishiki dalam hati mengatakan, mustahil. Sial, sudah dipastikan masa hidupku menyusut secara drastis. Harusnya aku punya waktu setidaknya hanya 20 jam lagi, bahkan lebih. Tapi entah kenapa sisa waktuku kurang dari 30 menit. Naruto menyerang Ishiki, namun Ishiki menangkisnya. Naruto lalu beradu kepala dengan Ishiki. Mereka berdua pun terpental. Saat Naruto terpental, Ishiki dengan cepat menyerang Naruto. Namun Naruto berhasil menghindari serangan Ishiki dan menendang perut Ishiki. Ishiki pun terpental dan tergeletak di tanah. Naruto sendiri tidak berhenti menyerang Ishiki. Naruto menghampiri Ishiki yang sedang tergeletak dan memukuli kepala Ishiki. Dengan perasaan kesal, Ishiki dalam hati mengatakan, sial, serangan miliknya, kekuatannya bukan masalah. Yang jadi masalah adalah terkena serangannya. Sambil melihat pertarungan Naruto dan Ishiki dari kejauhan, Sasuke dalam hati mengatakan, cakra Naruto semakin berkurang terus menerus. Jangan bilang dia akan. Sementara itu Ishiki yang sedang dihajar lalu memegang leher Naruto dan membantingnya ke tanah. Sekarang Ishiki berada di atas Naruto dan Naruto tergeletak di tanah. Sambil memegang leher Naruto, Ishiki mengatakan, enyah kau makhluk rendahan. Bayangan hitam Ishiki pun kembali surut. Ishiki dalam hati mengatakan, masa hidupku semakin berkurang, kurang dari 10 menit. Gawat, aku harus mempersiapkan Kawaki. Wadahku sekarang juga. Naruto tertawa dan mengatakan kepada Ishiki, sudah terlambat, sayang sekali. Ishiki pun menggenggam Naruto dengan keras dan mengatakan, diamlah dasar payah. Ishiki lalu merasakan cakra Naruto dan tertawa. Kemudian Ishiki mengangkat tangan kirinya dan mengatakan kepada Naruto, lagi pula yang akan bertahan adalah Otsutsuki Ishiki, bukan kau makhluk rendahan. Sementara itu di tempat persembunyian Kawaki, Shikamaru menanyakan kepada Kawaki, jelaskan Kawaki, apa Naruto baik-baik saja? Kawaki menjawab, bagaimana aku bisa tahu? Diam dan biarkan aku untuk fokus. Lalu tiba-tiba tangan palsu Kawaki membuka portal dimensi ruang dan waktu. Semua yang melihatnya terkejut dan kebingungan. Dengan ninjutsu ruang dan waktu, Ishiki menteleport Kawaki ke dimensi Boruto. Ishiki bisa mendeteksi keberadaan Kawaki karena cakra Naruto terhubung dengan tangan palsu yang Kawaki kenakan. Setelah tiba di dimensi Boruto, Kawaki terkejut dan mengatakan, apa yang terjadi? Ishiki mengatakan, begitu. Jadi tangan kanan jelek itu berfungsi melalui cakramu, Hokage. Aku berterima kasih padamu berkat tautan usil itu. Aku jadi bisa mendeteksi Kawaki dan membawanya ke sini di saat terakhir. Sasuke yang melihatnya dalam hati mengatakan, apa? Tidak mungkin. Gawat. Sementara itu, Boruto yang sedang tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka mata kanannya. Dan yang mengejutkan, mata kanan itu adalah Byakugan. Setelah Kawaki tiba di dimensi Boruto, Ishiki mengatakan kepada Kawaki, salam Kawaki, akhirnya kita bertemu lagi. Sementara itu di tempat persembunyian Konoha, Shikamaru, Amado, Sumire dan Katasuke kebingungan dengan apa yang terjadi pada Kawaki. Kawaki tiba-tiba menghilang, terhisap oleh ninjutsu ruang dan waktu. Shikamaru menanyakan, apa yang terjadi? Kawaki tiba-tiba hilang. Katasuke juga menanyakan, apa ini ulah Ishiki? Tapi tanpa karma bagaimana bisa? Amado mengatakan, ini belum 100% pasti. Tapi jika Ishiki memang menarik Kawaki ke lokasinya, bisa aku katakan kita kehabisan pilihan. Kita benar-benar sudah tamat. Sementara itu di dimensi Boruto, sambil melihat Ishiki, Kawaki dalam hati mengatakan, jadi ini dia Otsutsuki Ishiki, dan dia berniat menanam karma yang baru padaku. Naruto memanggil nama Kawaki. Ishiki mengatakan, itu memang nyaris. Sisa waktuku hanya 5 menit lagi. Tidak aku sangka makhluk gagal ini mampu membuatku tersudut. Kawaki lalu mengingat perkataan Amado. Waktu itu Amado mengatakan, bahkan monster pun tidak bisa lari dari kematian. Jadi jika kita bisa mencegahnya menanam karma padamu sebelum dia mati, maka kita menang. Kemudian Kawaki mengatakan kepada Ishiki, hanya 5 menit ya. Senang rasanya bisa menyaksikan hidup tidak bernilaimu berakhir. Ishiki mengatakan kepada Kawaki, tidak ada yang khusus, tidak lebih dari sekedar tidur siang yang panjang. Dan nanti aku akan bangkit saat waktunya tiba, dengan tubuhmu yang akan mendapatkan kembali karma sebagai wadah baruku. Naruto lalu dengan keras memerintahkan Kawaki untuk lari dan jauhi Ishiki. Mendengar perkataan Naruto, Ishiki memukul perut Naruto dengan keras dan mengatakan, diam, berhenti mengoceh dan pergi tidur.
Naruto merasa kesakitan dan mode Baryon pun menghilang. Setelah mendengar perintah Naruto, Kawaki lalu kabur menjauhi Ishiki. Namun Ishiki tiba-tiba menghadang Kawaki dan memegang leher Kawaki. Ishiki mengatakan kepada Kawaki, "Hei, kau tahu kan kalau kau tidak akan bisa kabur? Jangan melawan, ini akan berakhir dalam sekejap." Kemudian Sasuke menukar tubuh Kawaki dengan tubuhnya sendiri. Ishiki terkejut dan mengatakan, "Apa? Dasar keras kepala." Sasuke lalu memerintahkan Kawaki untuk mengambil bom asap yang Sasuke persiapkan dan melemparkannya ke bawah. Kawaki pun mengambil bom asap itu dan melemparkannya ke bawah sesuai perintah Sasuke. Tubuh Kawaki akhirnya terhalang asap yang dihasilkan oleh bom asap itu. Ishiki mengatakan, "Siap, tipuan itu tidak berguna." Ishiki lalu mengajar Sasuke. Sasuke dalam hati mengatakan, "Kawaki, cukup jaga jarakmu darinya, meski hanya untuk beberapa menit sampai nyawanya habis." Ishiki mengatakan, "Bodoh, penghalang asap tidak akan mempan pada Byakugan." Ishiki lalu menggunakan Byakugannya untuk melihat Kawaki melalui asap tadi. Namun secara mengejutkan, Byakugan Ishiki tidak bisa melihat menembus asap itu. Ishiki kebingungan dan mengatakan, "Hah? Apa yang terjadi?" Sambil tergeletak, Sasuke dalam hati mengatakan, "Kau yang bodoh, itu adalah debu mineral yang menghalangi kekuatan mata. Itu hanya bertahan selama beberapa menit, tapi hanya itu yang kami butuhkan." Kemudian Ishiki terbang ke atas langit dan meneriaki Kawaki dengan sangat keras. Kawaki sendiri masih berlari menjauhi Ishiki di balik asap itu. Ishiki mengatakan, "Beraninya kau, aku tidak akan melepaskanmu." Sambil tergeletak, Naruto dalam hati mengatakan, "Bagus, sekarang kumohon teruslah berlari dan menjauh, Kawaki." Ishiki mengatakan, "Hah, aku tidak punya waktu lagi." "Baiklah Kawaki, jika itu maumu, kita bisa memainkan permainan ini." Setelah mengatakan itu, Ishiki lalu menginjak Naruto dengan sangat keras. Naruto merasa kesakitan. Tangan palsu yang Kawaki kenakan pun lepas. Itu karena cakra Naruto melemah. Sambil menginjak Naruto dengan keras, Ishiki mengatakan kepada Kawaki, "Apa kau dengar, Kawaki? Tunjukkan dirimu dalam 20 detik. Jika tidak, akan kubelah dadanya dan kubunuh dia. Larilah semaumu selama kau tidak peduli dengan kematian Hokage tercintamu." Sasuke mengatakan, "Siap, dasar payah." Sementara itu, Kawaki sedang bersembunyi sambil menggenggam lengan palsunya. Kawaki lalu mengingat masa lalunya saat bersama dengan Jigen. Waktu itu Kawaki bersembunyi, namun Jigen selalu menemukannya. Jigen mengatakan, "Lagi? Berapa kali aku bilang padamu, tidak ada gunanya bersembunyi, Kawaki. Bersiaplah untuk dihukum." Jigen menghukum Kawaki dengan memukul Kawaki menggunakan tongkat. Setelah mengingat masa lalunya yang kelam bersama dengan Jigen, Kawaki menjadi gemetar karena ketakutan. Sementara Ishiki sudah menghitung sampai 10 detik dan tinggal 10 detik lagi selesai. Kawaki lalu mengingat saat bersama Naruto. Waktu itu Naruto mengatakan kepada Kawaki, "Bisa aku katakan, kau membuatku teringat tentang diriku saat masih anak-anak. Dan itulah yang membuatku ingin merawatmu, mengerti?" Kawaki mengatakan kepada Naruto, "Kalau begitu, apa kau bersedia melatihku ninjutsu? Mungkin?" Naruto mengatakan, "Baiklah, kalau begitu kau akan menjadi muridku mulai hari ini." Flashback pun berakhir. Naruto yang sedang tergeletak mengatakan kepada Kawaki, "Bagus Kawaki, tetap di sana." Setelah Ishiki selesai menghitung, Kawaki memperlihatkan dirinya kepada Ishiki sambil membawa lengan palsunya. Naruto dan Sasuke heran dengan tindakan Kawaki. Kemudian Ishiki mengatakan bahwa Kawaki anak baik dan melaju mendekati Kawaki. Kawaki sendiri menggunakan ninjutsu dan menyemburkan api kepada Ishiki. Namun Ishiki dengan mudah menghasilkan api itu dan memeluk Kawaki. Ishiki mengatakan kepada Kawaki, "Apa yang kau lakukan? Kau pikir kau itu ninja?" Kawaki mengatakan, "Hokage ke-7 menjadikanku muridnya. Dia bilang aku punya bakat." Ishiki mengatakan, "Kau tidak bisa menjadi ninja. Nyatanya, kau tidak akan menjadi apa-apa selain kehidupan yang akan dihancurkan menjadi wadahku." Kawaki mengatakan, "Hokage ke-7 juga mengajariku banyak hal lain. Aku tadinya hampa, tapi dia memberiku alasan untukku hidup." Ishiki mengatakan, "Dan untuk tujuan apa? Berkat tangan kanan yang dia beri, aku menemukanmu. Dan berkat pengaruh yang dia berikan, kau menyerahkan dirimu. Itulah kenyataannya." Kawaki mengatakan, "Kau tidak mengerti apapun. Dunia tanpa Hokage ke-7 tidak ada artinya bagiku. Lebih baik aku mati. Itulah yang aku maksud." Ishiki mengatakan, "Tidak masalah. Lagi pula, kau hanya sebuah wadah." Ishiki lalu memegang leher Kawaki dan menanam karma pada tubuh Kawaki. Ishiki tertawa dan mengatakan, "Dan ini pun juga kenyataan. Meskipun kalian semua membuat darahku menjadi dingin beberapa kali, sekarang aku bisa tidur dengan nyenyak.
Tubuh Isiki pun mulai rapuh dari tangannya. Isiki mengatakan, sepertinya masa hidupku habis. Memang nyaris saja. Aku puji kalian bisa membuatku tersudut sejauh ini, meski kalian spesies rendahan. Kemudian secara mengejutkan, karma yang menyebar di tubuh Kawaki mulai menghilang bagaikan debu yang ditiup angin. Sambil kebingungan, Isiki mengatakan, tunggu, apa yang terjadi? Ada apa dengan karmanya? Kenapa karmanya? Kawaki mengatakan kepada Isiki, bisakah kau beritahu kami berapa lama lagi kau bisa mempertahankan hidupmu? Berapa detik, Tuan Otsutsuki? Isiki memegang Kawaki dan menanyakan kepada Kawaki, kau, apa yang sudah kau lakukan? Tangan Isiki pun patah karena rapuh. Isiki lalu terjatuh di hadapan Kawaki dan dalam hati mengatakan, ini aneh, apa yang terjadi? Aku yakin sudah menanam karma padanya. Kemudian satu lagi Kawaki datang dan mengatakan, Kake Bunshin no Jutsu. Bunshin Kawaki yang ada di hadapan Isiki pun menghilang. Ternyata Isiki menanamkan karma pada Bunshin Kawaki. Itu sebabnya karma itu tidak berpengaruh dan menghilang. Kawaki mengatakan kepada Isiki, sepertinya kau mau mengatakan sesuatu. Itu tidak penting. Kau akan mati, dasar payah, dan dikalahkan oleh sebuah wadah. Jadi apapun itu, inilah kenyataannya. Dengan tubuh yang sangat rapuh, Isiki mengatakan kepada Kawaki, sialan kau. Kemudian Kawaki melompat dan menginjak Isiki. Tubuh Isiki pun hancur. Kawaki mengatakan kepada Isiki, tidurlah sesukamu, dasar payah. Waktu pun berlalu, dan Kawaki pergi menghampiri Naruto. Naruto mengatakan kepada Kawaki, kau membuatku terkejut, Kake Bunshin no Jutsu ya? Kawaki mengatakan, aku masih berlatih. Aku baru bisa membuat satu klon. Aku senang bisa berhasil. Sambil berjalan mendekati Naruto dan Kawaki, Sasuke menanyakan kepada Naruto, apa kau baik-baik saja, Naruto? Naruto mengatakan kepada Sasuke, Sasuke, kalau kau juga sudah babak belur. Sasuke mengatakan kepada Naruto, berhenti mengelak. Aku menanyakan tentang kekuatan yang kutunjukkan. Pengeluaran energinya tidak normal. Apa kau benar-benar yakin tidak ada resiko besar memakai kekuatan itu? Naruto agak bingung untuk menjelaskan kekuatan mode Baryon kepada Sasuke. Sementara Kawaki memerintahkan Naruto untuk mengatakannya saja. Kemudian secara tak terduga, Boruto yang dirasuki Momoshiki menusuk mata Rinnegan Sasuke menggunakan kunai. Naruto terkejut dan memanggil nama Boruto. Sementara Sasuke merasa sangat kesakitan. Boruto yang dirasuki Momoshiki mengatakan, tidak aku sangka kalian benar-benar mengalahkan Isiki. Tapi bagus, sekarang kalian satu-satunya gangguan yang tersisa. Itulah cerita anime Boruto episode 217 yang berdasarkan pada manga Boruto chapter 51 akhir, chapter 52, dan chapter 53. Oke semua, jadi itu dia informasi dan cerita lengkap anime Boruto episode 217. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di next video. Dadah.